Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Lah, kenapa aku ada di sini lagi? Perasaan tadi ada di rumah deh. Ingat, 3 bulan lagi nyawa kamu akan aku ambil dan kamu nggak akan bisa membatalkan perjanjian ini. Tapi Om, saya benar-benar ketakutan. Gimana kalau saya langsung ke rumah Abah Jarwo aja Om? Siapa tahu dia bisa bantu. Percuma Put, sekalipun kamu ke sana, tetap gak akan bisa. Kenapa Om? Kok dari tadi Om bilangnya nggak bisa terus? Emang ada apa? Ya udah, Om kasih tahu ya. Sebenarnya alasan kenapa Om selalu bilang nggak bisa itu karena Abah Jarwo sudah meninggal Put. Bu, ini Putra ada sesuatu buat Ibu. Ada apa, Put? Kok kelihatannya serius banget wajahmu? Ini Bu, Putra ada uang buat gantiin uang Ibu yang dulu dipakai buat nutupin hutang Putra. Putra nggak enak Bu, selama ini Ibu yang jadi korban, padahal itu kan tanggung jawab Putra. Loh, banyak banget, Put. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Jangan bilang ini uang dari hasil yang nggak benar. Tenang Bu, bukan dari hal yang aneh-aneh kok. Ini hasil dari usaha kerja sama temen. Ya Alhamdulillah, udah kelihatan hasilnya sih Bu. Jadi Putra kecipratan juga. Oh gitu ya, maafin Ibu udah berburuk sangka sama kamu. Ya syukurlah kalau memang dari kerja kerasmu sendiri. Ibu sih sebenarnya nggak masalah kamu mau balikin uang Ibu atau enggak, karena Ibu ikhlas kok waktu itu. Tapi kalau kamu kasih sebanyak ini ke Ibu, emangnya kamu masih ada uang buat kebutuhanmu sendiri? Masih ada kok Bu, jangan khawatir. Putra masih simpen. Ini cuma sebagian aja kok. Putra kasih 2 juta rupiah buat Ibu. Cukup gak buat gantiin uang yang dulu? Cukup kok Put, malah lebih dari cukup. Uang itu dulu nggak seberapa dibandingkan sekarang yang kamu kasih. Ibu terima ya. Ya udah, kalau gitu uang ini Ibu simpan aja. Nanti sisa hutangnya yang belum lunas biar Putra yang tanggung sendiri. Putra nggak mau lagi ngebebanin Ibu. Alhamdulillah, Ibu seneng banget Put dengar kamu ngomong gitu. Akhirnya kamu berubah dan mulai mikirin masa depanmu sendiri. Ibu cuma mau kamu hidup tenang dan nggak dikejar-kejar sama hutang. Jadi kamu bisa hidup bahagia. Iya Bu, Putra juga sekarang sadar selama ini Putra banyak nyusahin Ibu. Mulai sekarang Putra janji mau jaga nama baik keluarga dan usaha sungguh-sungguh biar kita nggak kekurangan lagi. Amin. Ibu selalu doain kamu Put. Semoga rezekimu makin lancar Put. Uang ini Ibu simpan baik-baik. Tapi yang lebih penting dari uang itu Ibu bahagia karena kamu udah punya tekad untuk berubah. Makasih ya Bu, kalau nggak ada Ibu mungkin Putra nggak akan sadar. Amin. Ibu selalu ada buat kamu. Yang penting kamu terus berusaha biar Ibu bisa lihat kamu sukses dan jadi orang yang bermanfaat. Setelah melakukan pesugihan, hidup Putra berubah drastis. Semua yang dia inginkan telah terwujud. Ternyata begini ya rasanya jadi orang kaya. Apa-apa bisa dibeli tanpa harus susah payah kerja. Kira-kira aku beli apa lagi ya? Motor udah, mobil udah, rumah juga udah. Kayaknya ada tamu. Iya sebentar. Loh Pak Ustadz, ada apa kemari? Silakan masuk dulu Pak Ustadz. Makasih Mas Putra, tapi saya di sini aja. Saya hanya sebentar kok. Habis ini juga langsung pulang. Oh begitu. Ya udah nggak apa-apa. Memang ada perlu apa ya Pak Ustadz sampai datang ke rumah saya? Saya sebenarnya cuma ingin mengingatkan saja Mas Putra. Soalnya beberapa bulan terakhir ini saya jarang sekali melihat Mas Putra ikut sholat berjamaah di masjid atau menghadiri pengajian. Saya sebagai takmir masjid atau ketua berkewajiban untuk mengingatkan kepada warga desa sini untuk mengikuti pengajian atau sholat berjamaah di masjid. Makanya saya mampir sebentar untuk menyampaikan ini langsung.
Oh iya Pak Ustadz, maaf, saya memang akhir-akhir ini sibuk banget ngurusin bisnis sama usaha saya. Jadi kadang waktu saya habis untuk ngurusin kerjaan. Rasanya sulit buat nyempetin datang ke masjid Pak Ustadz. Gitu ya, ya sekali-sekali disempatkanlah Mas Putra. Jangan sampai kita hanya sibuk mengejar dunia saja. Dunia ini kan sementara. Lagian Mas Putra ini alhamdulillah sudah kaya raya, sudah tercukupi segalanya. Seharusnya ya justru lebih banyak waktu luang untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah semakin jauh. Iya Pak Ustadz, saya paham maksudnya. Memang saya sering keasikan sama bisnis mungkin. Ya nanti saya akan usahakan bisa hadir lagi Pak Ustadz ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Alhamdulillah kalau begitu, saya cuma mengingatkan saja, karena rezeki itu bukan cuma soal harta, tapi juga keberkahan hidup, ketenangan hati, dan kedekatan kita dengan Allah. Kalau harta banyak tapi hati gelisah, itu juga bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Iya Pak Ustadz, terima kasih atas nasihatnya. Ya sudah, itu saja yang mau saya sampaikan. Saya permisi dulu ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Pak Ustadz. Lah, kenapa aku ada di sini lagi? Perasaan tadi ada di rumah deh. Ingat, 3 bulan lagi nyawa kamu akan aku ambil dan kamu nggak akan bisa membatalkan perjanjian ini. Untung cuma mimpi. Tapi kenapa aku mimpi di gua itu lagi ya? Dan 3 bulan lagi nyawaku bakal diambil siluman ular itu. Kenapa 10 tahun rasanya cepet banget? Aku harus gimana ini? Apa gunanya semua harta yang aku miliki sekarang kalau akhirnya nyawaku yang melayang? Tapi kenapa tiba-tiba aku jadi ketakutan kayak gini ya? Duh, aku nggak punya banyak waktu lagi. Aku harus cari jalan keluar. Aku harus putusin tali perjanjian ini. Aku nggak bisa biarin nyawaku diambil oleh jin itu. Oh iya, Om Ben. Aku harus telepon Om Ben. Dia pasti tahu cara untuk membatalkan perjanjian pesugihan ini. Atau paling nggak, dia bisa kasih jalan keluar. Soalnya aku nggak bisa hadapin ini sendiri. Halo Om Ben. Om, saya minta tolong. Ada apa Put? Suaramu kok kedengarannya kayak orang ketakutan gitu? Iya Om, soalnya tadi malam saya mimpi buruk Om. Mimpi kalau 3 bulan lagi nyawa saya bakal diambil sama jin itu Om. Jin yang terikat perjanjian pesugihan sama saya. Saya jadi nggak tenang Om. Saya takut banget. Makanya ini saya telepon Om. Saya pengen minta tolong. Gimana caranya supaya saya bisa membatalkan perjanjian pesugihan ini? Jujur ya Put, kamu tuh nggak akan bisa membatalkan perjanjian itu. Loh, kenapa Om? Masa iya nggak bisa? Saya nggak mau Om. Saya masih pengen hidup. Saya nyesel banget udah bikin perjanjian kayak gini. Jadi tolong Om. Lah, dulu kan kamu sendiri yang setuju. Kamu sendiri juga yang milih jalan ini. Meskipun Om sama Abah Jarwo juga udah kasih peringatan kalau ada resikonya. Sekarang ya mau gimana lagi? Nikmati aja hartamu di sisa waktumu ini. Jangan malah bikin kamu makin tersiksa mikirin hal yang udah pasti. Tapi Om, saya benar-benar ketakutan. Gimana kalau saya langsung ke rumah Abah Jarwo aja Om? Siapa tahu dia bisa bantu. Percuma Put, sekalipun kamu ke sana, tetap gak akan bisa. Kenapa Om? Kok dari tadi Om bilangnya gak bisa terus? Emang ada apa? Ya udah, Om kasih tahu ya. Benernya, alasan kenapa Om selalu bilang gak bisa, itu karena Abah Jarwo sudah meninggal Put. Apa? Yang bener Om? Jangan bercanda Om. Om nggak bercanda Put, Abah Jarwo udah nggak ada. Kalau kamu nggak percaya, coba aja kamu pergi sendiri ke rumahnya. Kamu bakal lihat, kamu nanti akan tahu sendiri. Jadi bener-bener udah nggak ada harapan lagi ya Om buat saya. Assalamualaikum Bah, saya Putra. Tolong bukain pintunya. Saya lagi butuh bantuan Bah. Kenapa sepi banget ya? Apa jangan-jangan bener kata Om Ben kalau Abah Jarwo udah meninggal? Duh, kalau Abah Jarwo udah meninggal beneran, terus aku harus gimana ini? Siapa lagi yang bisa menolongku buat lepas dari perjanjian ini? Ya Allah, aku nyesel banget. Waktu itu aku cuma mikirin harta.
nggak mikirin akibatnya. Sekarang aku sendiri yang malah ketakutan. Apalagi 3 bulan ke depan nyawaku bakal diambil. Kalau abang nggak ada, siapa ya yang ngerti cara memutuskan perjanjian ini? Apa aku coba minta tolong aja ke Pak Ustadz untuk memutuskan perjanjian pesugihan? Ya siapa tahu Pak Ustadz bisa membantu. Permisi Bu, numpang nanya sebentar. Apa Jarwo kemana ya Bu? Dari tadi saya ketuk-ketuk pintu rumahnya, tapi kok nggak ada yang nyaut sama sekali. Loh, Mas belum tahu ya, Pak Jarwo itu sudah meninggal seminggu yang lalu, Mas. Meninggal Bu, innalillahi. Saya benar-benar gak tahu Bu, meninggalnya gara-gara apa ya Bu, kalau boleh tahu? Dengar-dengar sih katanya karena serangan jantung. Kejadiannya sih tiba-tiba aja gitu. Padahal siangnya masih sempat kelihatan sehat-sehat aja. Malamnya langsung dapat kabar kalau beliau sudah nggak ada. Saya benar-benar gak nyangka Bu, saya baru mau ketemu beliau, soalnya ada keperluan dengan beliau. Emang Masnya ada urusan apa sama almarhum Abah Jarwo? Nggak ada apa-apa kok Bu, cuma urusan kerjaan aja sih, nggak terlalu penting juga sebenarnya. Saya pikir beliau masih ada, makanya saya datang kemari. Iya Mas, kalau gitu sabar aja ya. Banyak yang kaget juga kok sama kabar kepergiannya, karena nggak ada tanda-tanda sakit parah sebelumnya. Iya Bu, makasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama Mas, kalau gitu saya mau lanjut jalan dulu Mas. Iya Bu, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Putra. Ada keperluan apa ya Mas? Gini Pak Ustadz, saya mau minta tolong sama Pak Ustadz. Minta tolong apa Mas? Memang Mas Putra ada masalah? Iya Pak Ustadz, saya mau jujur. Sebenarnya harta kekayaan yang saya miliki sekarang itu bukan dari hasil bisnis atau usaha Pak Ustadz, melainkan dari hasil pesugihan. Astagfirullah, Mas Putra, pesugihan itu dosa besar karena sudah menyekutukan Allah. Itu artinya Mas Putra sudah menyerahkan diri kepada jin. Ini sangat berbahaya bagi iman dan kehidupan Mas Putra selanjutnya. Saya tahu Pak Ustadz, saya nyesel banget, saya ingin bertobat dan saya ingin keluar dari perjanjian ini. Makanya saya datang ke sini buat minta tolong ke Pak Ustadz. Kalau betul Mas Putra mau bertobat, berarti Mas Putra sudah di jalan yang benar. Tapi Mas Putra harus siap kehilangan semua harta yang sekarang Mas Putra miliki. Karena harta hasil dari jalan yang haram pasti akan lenyap ketika Mas Putra kembali ke jalan Allah. Saya siap Pak Ustadz, meskipun harus miskin lagi, saya lebih rela daripada nyawa saya yang diambil dan saya mati dalam keadaan berbuat syirik Pak Ustadz. Alhamdulillah kalau udah ada niatan untuk bertobat. Kalau begitu saya akan bantu, tapi saya tidak bisa sendirian untuk memutus perjanjian pesugihan itu. Maksudnya gimana ya Pak Ustadz? Ya karena biasanya ikatan pesugihan itu ada campur tangan jin. Tapi Mas Putra nggak usah khawatir. Saya ada kenalan seorang ustadz di pondok pesantren yang ahli dalam ruqyah. Beliau bisa bantu melepaskan ikatan tersebut dengan izin Allah. Kalau begitu saya ikut arahan Pak Ustadz aja. Saya benar-benar ingin lepas dari semua ini. Baik, nanti malam atau besok pagi kita bisa berangkat ke pondok pesantren itu. Sementara ini Mas Putra banyak-banyak istighfar, perbanyak sholat, dan jangan lupa berdoa minta perlindungan kepada Allah. Karena jin pesugihan itu biasanya akan mengganggu saat Mas Putra mau ingin keluar. Baik Pak Ustadz, saya akan lakukan. Saya sudah siap menghadapi apapun. Yang penting saya bisa kembali ke jalan Allah. Insya Allah, kalau niat Mas Putra tulus, Allah akan mudahkan jalannya. Ingat, Allah Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, pasti akan diampuni. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Saya merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Pak Ustadz.